teknik elektro ini ya Bapak. Saya pengen mengupas di masa lalu Bapak, di background Bapak. Karena Bapak ini bisa dibilang salah satu kaprodi termuda loh di Fakultas Teknik Elektro ini, di Fakultas Teknik, bukan di Teknik Elektro ya guys, di Fakultas Teknik. Nah, itu kalau nggak salah dulu Bapaknya juga S1 di Universitas Mercu Buana juga ya Bapak. Benar. Nah, itu bisa diceritakan tuh buat pengalaman Bapak, gimana sih cara cara Bapak tuh sehingga sekarang bisa menjadi dan menjabat sebagai kaprodi. Itu perjuangannya enggak pasti mudah ya Bapak, dan juga bisa menjadi motivator juga buat penonton-penonton sobat teknikalis Semercu juga yang nonton di sini, juga biar mereka termotivasi bahwasanya kita yang masih punya masa depan dan yang masih muda itu bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Bapak. Ya, baik. Saya ingin menumpang pada satu kalimat bahwa di waktu itu saya nggak pernah berpikir sejauh orang yang disebut dengan orang yang visioner. Saya Oke. memperhatikannya cuma besok mau ngapain. Iya. Hari ini apa yang kita bisa optimalkan. Udah itu aja. Oke. Di tahun 2010 tepatnya, saya ingin masuk ke universitas dengan harapan ketika saya udah masuk ke universitas saya nggak perlu bayar apapun. Ya saya ingin Oke. gratis ya mendapatkan beasiswa. Makanya masuk ke beberapa universitas, coba Oke. apply. Oke. Ya sampai sampai akhirnya dari universitas yang saya apply itu tidak memberikan beasiswa yang full 4 tahun. Full 4 tahun. Sedangkan S1 diperlukan 4 tahun 4 tahun ya benar. penempuhan masa studinya itu. Akhir cerita ya atau singkat ceritanya juga salah satu dari universitas itu adalah salah satunya adalah Mercu Mercu Buana. Buana. Di waktu itu hanya Mercu Buana yang memberikan saya beasiswa full Full 4 4 tahun tahun. dengan Wow. satu syarat IPK di setiap semesternya harus di atas 3,0 atau berapa Oh, gitu ya. 3, berarti nggak boleh turun gitu Gak loh. boleh turun, turun Oke. dicabut. Oh, berarti kalau Ya, misalkan nih kita dari semester 1 sampai semester 4 itu IPK kita tuh di atas 3. Nah, tiba-tiba nanti di semester 5 IPK kita turun gitu loh di bawah 3. Itu langsung dicabut. ya benar. Oke, 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 dilanjut, Bapak. oke saya lanjutkan. Jadi intinya kita hanya diminta untuk menjaga IPK kita Oke, tetap di atas di atas 3. 3. Nah, kemudian lanjut ya menikmati apa hidup seorang mahasiswa ya, Mahasiswa. masuk kuliah, Iya. ya bangun pagi, ketemu dosen yang ngurusin tugas-tugas yang kompleks. Apalagi dulu itu referensi nggak sebanyak hari ini. Oke. Dulu kita harus cari referensi yang mungkin agak sedikit ribet gitu ya. Apalagi perpustakaan belum sebanyak ini Oh, oke. buku-bukunya. Oke, oke. Sedangkan yang dipelajari di kelas kadang sekali 2 kali itu kita temui hal yang tidak cukup dari apa yang disampaikan oleh dosen. Nah singkat cerita ya kita lakukan serba ekstra ya, serba ekstra. Lebih-lebih waktu itu teknik elektro masih memiliki peminatan yang global. Artinya bukan satu peminatan khusus seperti halnya misalkan robotika, Iya. pure robotika Oke, semua oke, dari benar. awal sampai akhir. Tapi masih global. Global itu artinya robotika juga dipelajari gitu ya. Kemudian power juga Power dipelajari, juga dipelajari, telekomunikasi dipelajari. Telkom. Artinya lompat-lompat. Nah, kita Oke. waktu itu menganggap bahwa isi teknik elektro itu seperti itu. Tetapi ternyata ketika kita masuk ke salah satu tahapan di atas S1 ini kita tahu bahwa ternyata peminatan itu akan menggolongkan kita gitu ya. Tapi waktu itu kita belum punya bayangan yang Oke, seperti itu. oke. Nah, karena lompat-lompat yang seperti itu membuat kita kayak kayak tersulut dan terbakar aja semangatnya Iya, untuk iya, iya. belajar gitu ya. Bahkan kita menganggap bahwa oh ini yang dinamakan mahasiswa. Karena kalau saya bandingkan dengan yang SMA, ya tentu apapun yang kita bisa telan itu ya awal mulanya itu dari guru gitu ya kalau Guru. SMA. Tapi kalau kalau kuliah kan tentu kita yang akan menentukan orientasinya kayak gimana, mau kemana Mau gitu ya. kemana? Kemudian target yang ingin kita capai Iya. apa. Target saya nggak muluk-muluk waktu itu. Yang Oke. penting beasiswa tetap berjalan. Oke. Nah sampai akhirnya di tahun 2012 dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi Berprestasi. di Waduh. fakultas. Kemudian lanjut. Di waktu itu saya juga menjabat sebagai apa namanya Hima. himpunan ya, Ketua di himpunan himpunan. Iya. dan berorganisasi. Karena menurut saya itu yang memberikan pengaruh ya pada sikap, Sikap kemudian kita sendiri. keterampilan yang Keterampilan. berkaitan dengan sosial ya. Mm-mm. Terus lanjut lagi masih mengikuti ritme dan pola yang sama. Mereka yang ada di universitas besar di luar sana itu nggak ada beda dengan kita yang ada di Universitas Mercu Buana. Oke. Yang membedakan adalah bagaimana kita tetap menjaga komitmen untuk ekstra Ekstra. kerjanya di dalam. Karena kalau kita sama-sama ekstra kerja dengan mereka yang ada di universitas besar, kita akan sama hasilnya. Ya, Iya, karena iya. memang independensi dari mahasiswa ini terjaga di semua kampus. Oke.
Bahkan dia tidak didikte, Mm-mm. dia tidak di-brief oleh siapapun. Dia Maha, punya Iya. kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Oke. Dari situ eh, niat dan semangat belajar itu terus sampai akhirnya di 2014 ya saya lulus 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun 2000 guys, keren guys. di 2014 awal di bulan Januari atau apa itu ditetapkan sebagai wisudawan berprestasi. Ya Oke. wisudawan terbaik lah ya. Terbaik, oke. Tapi menurut saya itu bukan satu capaian yang kita harus merayakan Oke. dan euforia begitunya gitu ya. Karena mungkin saja kalau saya bandingkan saya dengan yang ada diproduksi oleh universitas besar di luar sana, Besar. mungkin masih moderat atau bahkan di bawah moderat itu ya. Makanya saya nggak merasa itu satu capaian yang Oke. wah gitu, yang membuat saya udah kenyang dan merasa tidak haus lagi tentang belajar ini. Belajar. Nah dari situ saya melihat kalau udah S1 ngapain lagi nih? Oke, benar. Kemudian belajar, coba merasakan kayak gimana sih jadi karyawan. Ya Mm-mm. karyawan kemudian di BUMN, BUMN. di Indra Karya waktu itu konsultan ya. Pernah dengar Indra Karya? Kan ada Wiata Karya ya, Oke. Wika. Iya, benar. Kemudian apalagi tuh yang karya-karya lah Yang ya karya-karya. intinya itu Oke, ada salah lanjut. satu di antaranya itu adalah Indra Karya. Nah itu Oke. konsultan. Nah dari situ mungkin 1 tahun atau nggak lebih dari 1 tahun saya merasa kok yang dikerjakan ini aja ya Iya, gitu. iya, Kalau iya. kita kerja ternyata seperti itu Seperti itu. ya, tapi jangan jangan samakan nanti teman-teman setelah kerja boleh bosan kayak gitu Iya, nggak itu ya, jangan, janganlah ya. jangan ya guys, jangan. Nah saya merasa bosannya itu karena kok mempelajari itu aja, sedangkan dari diri saya tuh melihat bahwa yang tidak fresh tuh harusnya tidak perlu terungkap, Mm-mm. tidak perlu ada di depan saya atau yang akan saya kunyah. Saya ingin mengunyah sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, original. Oke. Dari situ saya merasa oh perlu pindah kerja kali ya. Iya, Pindah iya, iya. kerjalah ke Indosat waktu itu Oke. ya. Di Indosat ternyata saya mengerjakan hal yang sama. Di setiap harinya yang mengerjakan itu aja. Kayaknya kurang cocok deh kayak Iya. gini. Nah dari Balik, situ pulang, kerja memutuskan lagi. ya, dari situlah muncul keinginan untuk kayaknya yang bisa menjadi tempat saya dan selalu memberikan saya kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru itu adalah lingkungan kampus. Oke. Dari situ kenapa saya memutuskan untuk studi lanjut S2. S2. Jadi selang 1 tahun, jadi 2014 dan 2015. Jadi itu 1 tahun di 2014 full itu untuk kerja. Oh, untuk kerja. Sampai di 2015 15. di Agustus atau Juli gitu, saya udah memutuskan untuk apply universitas yang ternyata itu adalah universitas yang bermitra dengan Universitas Mercu Buana Oh. dan membutuhkan lulusan-lulusan teknik elektro waktu itu. Oke.